warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah ada yang piket? Sudah. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap. Sebelum kita belajar, mulai kita berdoa Quran yang masing doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu ya. Ahmad Kurniawan, Andika, Anita, Lia, Dayu, Selvi, Edi, Eka, Fadil, Fahrul, Andra, Halifah, Nita. Hari ini siapa? Fadil, Reno, Akbar. Reno dengan Akbar. ada surat sakitnya? Ada. Ada. Kenapa sakit kamu? Oke. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita ice breaking dulu. Ya, silakan berdiri dulu. Oke, kita ice breaking dulu. Tangan ke atas. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, lakukan tangan diputar, gulung tangan digulung, satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi satu, ku buat jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi satu, ku buat kamera cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi satu, ku buat menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi satu, ku buat telinga kelinci, lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi satu, ku siap berdoa. Oke. Silakan duduk. Nah, sebelum kita masuk ke mata pelajaran IPS, jadi materi kita hari ini adalah mencari lokasi tempat tinggal dengan Google Earth. Nah, tujuan pembelajaran kita pertama adalah menjelaskan fungsi peta digital dengan Google Earth. Dan yang kedua, mencari dan menunjukkan lokasi tempat tinggal. Ketiga, membaca koordinat geografis, yaitu lintang dan bujurnya. Yang keempat, mengaitkan letak geografis dengan kondisi sosial ekonomi. Mengenal Google Earth. Nah, adapun pengertian dari Google Earth adalah aplikasi peta digital berbasis citra satelit. Adapun fitur utamanya adalah pencarian lokasi, kemudian tampilannya ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang ketiga, informasi koordinat geografis
melihat detail jalan atau bangunan. Oke. Apersepsi. Nah, di sini saya akan mengajukan 3 pertanyaan. Nah, pertama, apa perbandingan peta di manual dan peta digital? Siapa yang tahu? Oke, Uyun, silakan jawab. Apa perbandingan peta manual dan peta digital? Bentuk peta manual dicetak di kertas, atlas, atau Google. Peta digital aplikasi Google Maps atau Google Earth. Skala. Peta manual tetap tidak bisa diperbesar. Peta digital fleksibel, bisa di-zoom. Ketahanan. Peta manual bisa rusak atau sobek. Peta digital tergantung perangkat, tidak rusak secara fisik. Oke, jadi menurut teman kalian, perbandingan peta manual dan peta digital itu, pertama, peta manual itu bentuknya dicetak di mana? Di kertas. Sedangkan peta digital itu menggunakan aplikasi. Kemudian ketahanannya itu, kalau peta manual itu cepat rusak, ya. Nah, kalau peta digital itu kecuali kalau aplikasinya rusak baru dia rusak. Nah, paham? Pertanyaan kedua, bagaimana cara kalian mencari alamat? Siapa tahu? Tahu ya? Menggunakan peta cetak, atlas peta kotak. Menggunakan Peta cetak, peta cetak, atlas peta kotak. peta atlas atau peta kotak. Siapa lagi yang bisa menjawab bagaimana cara kalian mencari alamat? Saya. Mas. Bisa dengan bertanya langsung pada orang sekitar. Nah, bisa bertanya langsung dengan orang sekitar. Apalagi? Siapa lagi? Lita. Melihat penanda jalan seperti plang nama jalan, nomor rumah, dan patokan bangunan. Nah, melihat patokan rumah atau Plang nama jalan. jalan, ya, pelang nama jalan. Ayo, siapa lagi? Bagaimana cara kalian mencari alamat? Andi. Manfaatkan aplikasi digital seperti Google Maps atau Google Earth. Nah, memanfaatkan aplikasi seperti Google Maps atau Google. Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Pertanyaan ketiga. Apa beda peta cetak dengan Google Earth? Angkat tangan, siapa yang bisa? Oke, Patan. Peta cetak berupa kertas informasi terbesar, tidak bisa diperbesar atau diperkecil secara detail. Biasanya bersifat umum dan statis. Google Earth berbaris digital menampilkan citra satelit, bisa diperbesar dalam kurung zoom, melihat tampilan tidak seperti interaktif dan lebih detail. Oke, tepuk tangan buat teman-temannya. Oke, itu tadi bedanya peta cetak dengan Google Earth. Nah, oke, kita lanjut. Langkah-langkah mencari lokasi di HP ya. Pertama, buka aplikasi Google Earth atau website. Kemudian, 2, ketik nama daerah atau alamat. Yang ketiga, perbesar atau zoom untuk menemukan detail. Kemudian nomor 4, catat koordinat, lintang dan bujur. Kemudian yang kelima, amati kondisi sekitarnya, apakah ada sungai, jalan atau bangunan. Nah, silakan kalian membuka HP-nya dan buka Google
catat koordinatnya, kemudian amati kondisi sekitarnya, apakah ada sawah, pasar, atau sungai. Nah, silakan dibuka Google Earth-nya dulu. Nah, baru ketik SMP Negeri 9 Loak Hulu. Sudah dapat diketik SMP Negeri 9 Loak Hulu. Sudah dapat lokasinya SMP Negeri 9 Loak Hulu. Dapat semuanya. Nah, yang lokasinya itu dicatat berapa lokasinya, kemudian diamati kondisi sekitarnya itu ada sungai kah, ada sawah kah, atau ada pasar kah, atau ada bangunan, ya. Nah, dicatat di dalam bukunya bagaimana lokasi di SMP Negeri 9 Loak Hulu. Nah, sudah dapat semua? Nah, oke. Jadi kalian karena sudah melihat dalam HP-nya apa itu tempatnya SMP Negeri 9 Loak Hulu, maka nanti saya persilakan satu persatu naik ke depan membacakan hasilnya, ya. Setuju? Setuju. Oke. Nah, tadi kan kita sudah membuka Google. Apa yang kita ketik? SMP Negeri 9. Sudah dapat lokasinya? Ini lokasinya berapa? Sekian? 39,53. Sampai berapa sekian-sekian ya? Oke. Kalau karena kita sudah membuka tadi Google Earth-nya di HP-nya masing-masing, maka saya minta yang laki-laki satu dengan perempuan satu naik membacakan hasilnya. Silakan Randy. Dengar pendapatnya teman-temannya. Negeri 920, kondisi sekitar ada sawah, sungai, gunung, dan bangunan. Nah, siapa sependapat dengan temannya tadi? Sama semuanya? Kondisinya jadi tadi si Randy mengetik SMP Negeri 9. Oh, yang dilihat di daerah sekitarnya ada sawah, sungai, dan gunung. Oke, beri tepuk tangan teman-temannya. Oke, yang perempuan. Oke, maju. Tadi lokasinya SMP Negeri 10. kondisi sekitarnya. Kondisi sekitarnya ada sawah, sungai, dan pegunungan. Oke, tepuk tangan. Itu tadi langkah-langkah membuka Google Earth. Jadi ada tadi dibuka di laptopnya, buka browsernya Google Earth, kemudian mencari, diketik dulu dengan tanda kutip apa tadi? SMP Negeri 9. Baru dicari titik koordinatnya, ya. Tadi. Nah, kemudian kita amati di sekitarnya. Apakah apa-apa yang ada di sekitarnya tadi di SMP Negeri 9 Loak Hulu? Bangunan. Kemudian refleksi. Pertanyaan pertama, apa manfaat Google Earth dibandingkan dengan peta biasa? Siapa yang tahu? Oke, Aulia. Detail dan akurat karena menampilkan foto satelit, bisa memperlihatkan kontur jalan, bangunan, hingga keadaan lingkungan, dapat mengetahui koordinat wilayah.
interaktif, bintang dan bumi, menyediakan fitur navigasi interaktif yang memudahkan mencari lokasi. Oke, tadi itu apa manfaat dari Google Earth dibanding dengan peta biasa? Pertama adalah lebih detail dan akurat karena menampilkan foto satelit. Yang kedua, bisa melihat kontur seperti jalan, kemudian ada bangunan atau keadaan lingkungan sekitar. Kemudian manfaat yang lainnya yaitu mengetahui koordinat geografi dan letak lintangnya. Nah, yang keempat, manfaat dari Google Earth itu dibanding dengan peta biasa menyediakan fitur navigasi interaktif yang memudahkan mencari lokasi. Oke, tepuk tangan. Refleksi yang kedua pertanyaannya, bagaimana letak geografis mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar rumahmu? Siapa yang tahu? Si Reza. Bagaimana letak geografi mengaruhi kehidupan masyarakat di sekitar rumahmu? Contoh, jika rumah berada di daratan rendah, masyarakat bisa bekerja di bidang pertanian, perdagangan, atau industri. Dua, jika dekat pantai, masyarakat banyak yang menjadi nelayan, pedagang, ikan, atau pariwisata. Jika hubungan masyarakat bisa bercocok tanam, multikultural, air, kopi, dan mengembangkan pariwisata alam. Oke, tepuk tangan. Tadi, bagaimana letak geografis mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar rumahmu? Nah, kalau kita di dataran rendah, berarti bisa kita memanfaatkan sebagai tempat persawahan. Kalau kita di pantai, digunakan sebagai tempat nelayan. Ya, kalau di pegunungan bisa ditanami kopi atau jagung. Ya, oke. Kesimpulan. Secara umum, kelebihan utama Google Earth adalah memudahkan, mudah diakses melalui komputer atau smartphone. Kemudian yang kedua, data selalu diperbaharui sehingga lebih akurat. Yang ketiga, interaktif dan informatif, dapat menampilkan foto, peta 3 dimensi hingga informasi tambahan. Yang kelima, bermanfaat untuk pendidikan, penelitian, perencanaan wilayah dan pariwisata. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.